Assalamualaikum, halo selamat malam semuanya. Malam, Pak. Waalaikumsalam, Mbak. Malam, Mbak. Malam, Pak. Besok pada libur nggak ini? Kerja, Pak. Tutup. Kerja. Kerja terus sampai tipes, Pak. Tak share dulu. Ya, pertemuan kali ini kita lanjut yang kemarin ya. Kemarin itu kan kita bahas mengenai ancaman teknologi informasi ya. Sekarang kita lanjut masih sama di ancaman teknologi informasi, tapi lebih spesifik ke serangan-serangan di media web aplikasi ya. Kemarin saya juga udah singgung sedikit nih mengenai DVWA. Jadi DVWA ini buat latihan teman-teman kalau mau belajar jadi pen tester ya, bahasa halusnya, kalau bahasa kasarnya jadi hacker gitu ya. Nah, di platform DVWA ini kita tuh udah disiapin beberapa lubang keamanan ya, istilahnya itu biasanya disebut dengan vulnerability. Nah, nanti teman-teman bisa install atau pakai server saya ini juga nggak masalah sih. Ini juga cuman Docker kok, nggak apa-apa, rusak juga nggak masalah. Nah, ini sebelah kiri ini ya ada menunya. Itu tuh kalau yang bagian sini ya, khususnya bagian sini aja sih, bagian yang kedua ini, itu jenis-jenis serangan yang bisa kita testing di dalam aplikasinya ini gitu ya. Terus kalau misalkan mau belajar mengenai bagaimana cara atau checklist untuk melakukan pentest, itu kita bisa mengacu pada OWASP ini. Pilih yang .org ya. Nah, ini di sini udah lengkap banget sih. Ini semacam framework gitu atau standar ya. Standar acuan ini udah dipakai di seluruh negara tuh udah bisa pakai. Dan ini open source. Jadi nggak bayar. Kalau donasi boleh. Terus ya, di sini kita bisa lihat sekarang yang terakhir itu top 10-nya di tahun 2021 ya, terakhir ya. Ini versionnya, maksudnya versionnya. Sebelumnya itu versionnya 2017, 18, tahun 2018 sampai 2020 tetap masih pakai 2017. Kalau yang sekarang 2022 masih pakai yang 2021. Ini biasanya cuma urutannya aja sih yang tuker-tukeran. Ini ya, apa namanya, jenis-jenis teknik serangannya. Oke, kita coba dulu yang pertama nih ya, ada brute force. Oke, saya jelasin dulu. Brute force itu mungkin udah pada tahu ya, brute force itu istilahnya itu kita atau hacker itu akan nebak-nebak, biasanya nebak password ya. Jadi username-nya kadang udah tahu, tinggal kita cari passwordnya apa gitu. Nah, passwordnya contoh misalnya nih ya, admin, terus saya coba 123 456. Username and or password incorrect gitu ya, salah. Terus nanti si hacker akan nyobain lagi, misalkan oh mungkin admin 123 gini ya, login lagi, salah juga. Nah, ini kalau dicobain satu-satu ya capek juga kan biasanya ya. Harusnya si hacker juga pasti punya tools ya, semacam tools untuk fungsi otomasinya. Nah, fungsi otomasi itu beberapa toolsnya itu yang bisa mereka pakai itu ya, itu bisa pakai Hydra namanya buat brute force ya. Sini ada Hydra, bisa kita install package-nya aja, bisa juga kita kalau nggak mau ribet, kita tinggal install OS-nya namanya Kali Linux. Ini bisa langsung sih. Ini ya. Ini yang versi ini cukup ribet sih, tapi kalau pakai Hydra.
Saya biasanya kalau pentest itu pakainya Burp Suite. Burp Suite itu udah ada GUI-nya. Sebenarnya tujuan utama dari Burp Suite ini buat membantu dari port speaker ya. Jadi buat ngebantu proxy, buat ngeproxy dari ini ya. Kalau kita misalkan ini tadi kita mau input username sama password, ini kebetulan get, jadi kelihatan di atas ini inputannya. Kalau biasanya kan nggak mungkin kelihatan di atas ya. Itu namanya metode post. Nah itu biar kelihatan itu kita proxy dulu, artinya kita belokin dulu inputannya ke dalam aplikasi kita. Jadi kita bisa intip dulu tuh inputannya, terus bisa kita teruskan lagi ke web aslinya gitu. Terus gimana contohnya ya? Kalau ketika mau melakukan brute force itu biasanya kita udah menyiapkan yang namanya word list ya. Word list itu kumpulan dari kata-kata gitu yang bisa atau yang biasanya dipakai sama seseorang untuk melakukan proses brute force. Gitu. Misalkan itu udah banyak banget sih di internet. Bisa pakai di GitHub. Tapi kita nyarinya jangan terlalu random sih. Kita bisa pakai coba sih. Disesuaiin, jadi link nggak ada. Nah ini apa yang mau dicari dulu? Pertama misalnya kalau password ya kita nyarinya word list password. Kalau kita mau nyari word list file gitu ya, kita bisa pakai ini dirbuster word list atau WS files. Nah ini bisa dipakai. Ini saya contohin dulu aja deh, biar kebayang ya. Saya share-nya pakai desktop aja deh. Nah, ini Burpsuite teman-teman juga bisa install sih. Ini ada yang versi open source-nya. Kebetulan saya pakai yang versi berbayar, tapi bedanya nggak terlalu jauh sih. Bedanya cuma di sisi intruder aja. Nah, sebelum kita pakai Burp ini, kita mesti aktifin dulu proxy-nya yang di browser biar dibelokin ke aplikasi ini, aplikasi Burp-nya. Ini caranya terserah teman-teman, bisa setting manual. Kalau saya sih nggak suka setting manual ya, karena capek sih kalau satu-satu. Jadi saya install semacam plugin proxy switch gitu ya. Di sini saya bisa pakai auto switch mode karena saya udah setting ke Burp gitu ya, ke sini nih. Tes, tes. Nah, kita lihat di proxy. Nah ini udah berhasil di intercept ya. Ini kita bisa lihat di sini apa yang dilakukan oleh browser. Dikirim kemana, ke sini ya, host, bisa kelihatan nih headernya, segala macam sampai cookie. Terus langkah selanjutnya ini bisa kita lepas dulu. Nah tujuannya kan tadi kita mau coba untuk pentest fungsi brute force ya. Nah ini caranya ini kita kirim dulu ke intruder. Sini. Kita setup dulu. Clear. Di sini ada beberapa variabel ya. Ada masuk variabel username yang diinput oleh usernya, terus password, terus ada lagi variabel login. Nah, yang mau kita brute force adalah nilai dari si password, maka si tes ini yang kita jadiin sebuah variabel. Ini yang ngomong kelihatan kan ya, Burpsuite saya, toolsnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, yang mau kita cek itu tadi admin ya. Si user admin ceritanya ini kita mau hack lah, kita cari passwordnya. Ini teman-teman kalau ada pertanyaan langsung aja, nggak apa-apa di chat juga boleh.
Nah, terus di pilotnya ini adalah deretan dari password-password yang akan kita tes gitu. Makanya teman-teman itu sebaiknya menghindari password-password yang sifatnya apa ya, sering dipakai orang lah. Kayak gini ya, contohnya 1234566 password, terus QWERTY, kayak gini-gini nih udah mulai ditinggalin. Soalnya pasti kena sih kalau sekali di brute force. Oke, kita coba ambil yang ini aja. Ini nggak terlalu gede nih. Sini terus saya pas paste sini ya. Nah, terus ini tinggal dijalanin aja ya. Tapi kalau kita di sisi sebagai pentester ya, pentester kan legal ya karena ada kontrak dengan perusahaan untuk melakukan hacking di websitenya. Nah, yang perlu diperhatikan kalau terjadi pentester ketika melakukan brute force itu kita harus setting kecepatan buat request-nya. Jangan sampai gara-gara kita lakuin brute force itu server klien kita jadi ngedown ya, apalagi di produksi itu repot nanti. Kalau hacker sih ya bebas sih, kalau hacker mah main tebas-tebas aja ya. Oke, ini kita coba start attack. Nah, ini kalau kita tes di sini, jadi yang pertama, misalnya ini ya, percobaan pertama masukin pilotnya Abacus ini ya. Jadi udah otomatis nih si aplikasinya, username-nya admin, passwordnya Abacus. Terus jalan lagi abdomen gitu ya, admin, abdomen gitu, terus sampai dia nemu passwordnya yang mana kira-kira gitu ya. Nah, ini kalau kita cek, itu kan kelihatan ya, ini 4558, semua lengthnya itu berarti kemungkinan besar incorrect semua kan. Kita bisa lihat dari sini juga sih. Incorrect. Nah, di sini nih. Berarti ini nggak benar. Nah, saya mau filter yang sekiranya tidak menghasilkan nilai incorrect. Tinggal pakai incorrect, tapi negatif search, karena kebalikannya ya. Saya apply, nah ini masih belum dapat nih, masih search terus. Nah ini aja udah cepet ya, 7.600 percobaan. Nah ini udah kelihatan ya, passwordnya ternyata yesterday. Passwordnya adalah yesterday. Nah ini ya, sekarang kita tes di sini. Dan admin, ini kalau salah harusnya gini ya, kalau benar kita tes. Nanti yesterday. Begini, nah dapat. Nah, inilah kenapa brute force itu adalah salah satu serangan yang kemungkinan berhasilnya itu tinggi. Artinya sih sebenarnya dapat ya dapat, cuman masalahnya waktu ya, udah saya singgung kemarin. Jadi bisa aja dapatnya 1 hari atau 1 minggu atau 1 tahun atau bahkan berabad-abad pun juga bisa. Itulah kenapa kalau kita sebagai web developer ya, gimana cara buat nanggulanginnya? Yang pertama kita bisa pakai apa itu yang namanya captcha biasanya. Captcha kan biasanya kita ditanyain ya, are you robot gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya buat ini sebenarnya. Yang kita lakuin tadi kan sebenarnya pekerjaan bot ya istilahnya. Apa namanya, kependekan dari robot lah, bot. Dimana kalau misalkan dikasih captcha, pasti si program nggak tahu gitu ditanyain soalnya apa, pertanyaannya apa, jawabannya apa gitu ya. Tapi kalau manusia masih bisa berpikir kan, jadinya diperbolehkan gitu. Yang pertama itu reCAPTCHA atau CAPTCHA. Terus yang kedua, kita juga bisa implementasi apa itu yang namanya rate limitation. Itu sering ya kalau kita temuin di bank gitu ya. Kalau kita misalkan salah 3 kali langsung diblokir gitu kan. Terus otomatis kita mesti unblock, minta ke banknya gitu buat dibuka gitu. Nah, rate limit ini ada beberapa cara sih. Salah satunya tadi ya blocking, terus bisa juga kalau misalkan udah salah 5 kali, itu dihukum misalkan suruh nunggu 1 menit gitu ya. Terus kalau udah salah lebih banyak lagi, lama-lama hukumannya nambah nih, bisa sampai 1 hari misalkan.
Nah, kayak gitu. Jadi saya rasa kayak gitu jauh lebih fair sih daripada langsung diblok ataupun pakai captcha. Pakai captcha itu sebenarnya ribet banget sih untuk user-user apa ya? User awam ataupun user-user yang pakai handphone gitu ya, biasanya itu ribet sih buat captcha. Gitu. Nah, terus dari apa ini namanya brute force itu sebenarnya nggak perlu, kita juga bisa. Jadi si pentester itu juga atau hacker ya itu bisa aja dia nggak pakai listing password gini ya, tapi bisa juga dia nge-create sendiri, jadi otomatis bikin kata-kata gitu ya, pakai gini contohnya brute force. Jadi misalkan eh, yang mau di-create itu A, B, C, D, F, G sampai integer juga angka ya, 0 sampai 9. Terus misalkan saya mau panjangnya 3 aja deh, si passwordnya yang mau dibikin. Nah, dari sini nanti akan dilakukan kombinasi baik dari hurufnya maupun si angkanya. Nah, itulah kenapa kita biasanya disarankan kalau bikin apa namanya password itu ada huruf besar, huruf kecil ya. Karena mempengaruhi banget nih. Contoh deh, misalkan ini cuma huruf kecil sama angka aja. Untuk bikin tiga kombinasi dari keseluruhan ini, itu jumlahnya itu 46.656 kombinasi. Misalkan saya tambahin deh huruf besar satu aja. Udah kelihatan ya, nambahnya cukup banyak. Terus saya tambah lagi misalkan B, gitu ya, nambah lagi. Terus C. Nah, terus yang cukup signifikan kalau kita misalkan nambah panjangnya. Panjang dari si password, misalkan tadi 3 nih, terus kita tambahin sekarang jadi 4 aja. 4, maksimalnya 4. Nah, itu udah kebikin 2.313.000. Artinya apa? Artinya si tools-nya ini harus request sebanyak 2.300.000 kali lah minimal. Itu untuk masih yang ABC ya, belum sampai Z kan ini. Bisa banyak lah, 2-3 juta. Ini juga baru 4. Kalau misalkan di website-website itu biasanya minimal sekarang udah 8 ya, 6 atau 8, tapi yang paling bagus 8. Nah, ini aja udah anon ya. Udah nggak terhingga banget, udah nggak kelihatan. Udah panjang banget lah. Mungkin udah pangkat berapa ya? Oke, ini coba deh, kita coba 3 dulu. Saya start. Nah, ini kalau lihat passwordnya itu nanti di-create mulai dari AAA, terus dicoba lagi BAA, CAA, DAA, terus gitu ya. SUA, TUA, RUA, kayak gitu ya. Nah, ini yang dinamakan password generator gitu ya. Kalau nge-generate password, hasilnya seperti ini. Tuh. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Kalau belum ada, saya sambil lanjut ya. Mbak. Itu paling gampang untuk akses atau hack user login apa ya Pak? Pak, jadi ini untuk brute force-nya tuh lebih ke website dulu ya ini. Betul. Ini lebih ke website, terus kalau mobile aplikasi tetap ya, jatuhnya kan pakai API, jadi sama aja, kurang lebih sama. Jadi ada kemungkinan jika buka IG di website atau marketplace di website itu bisa kita brute force gitu ya Pak? Ya, ada kemungkinan bisa di brute force. Gitu. Oke, terus ada lagi pertanyaan? Sebenarnya nggak dari web aplikasi ya, SSH itu juga bisa di brute force, FTP gitu, itu bisa di brute force. Sebentar ada SSH, kalau untuk SSH itu brute force-nya juga bisa pakai DVWA ini Pak? DVWA ini tuh sebenarnya bukan tools ya, DVWA itu malah website yang bisa kita hack gitu ceritanya.
Kalau toolsnya tadi saya pakai Burp Suite ya untuk yang web aplikasi. Nah, tapi kalau perlu SSH itu bisa pakai Hydra. Hydra ini. Pakai Nmap juga bisa setahu saya. Nah, ini bisa pakai SSH ini bisa. Bahkan SSH itu ya yang version berapa itu kita bisa tahu username-nya gitu, bisa enumerasi username. Jadi kita bisa tahu username-nya ya, password-nya enggak. Tapi kalau yang Mikrotik di tahun 2000 berapa ya? Saya lupa deh. 2017 apa 2018 ya. Itu kita bisa sampai nggak perlu brute force malah. Dari eksploitasinya itu kita bisa langsung dapat username password. Passwordnya nggak perlu di-crack lagi. Tuh. Ada lagi, kayaknya Nmap bisa deh. Nmap, brute force itu udah bisa. Ini ada kan saya. Nah, ini udah ada nih. Tinggal masukin aja Nmap min-p22. Nah, ini nih bedanya Nmap biasa kan biasanya kita nggak pakai min script ya. Nah, ini bisa ditambahin min script SSH brute. Terus user DB-nya ini listing username-nya, terus password-nya ini listing password-nya. Jadi usernya bisa satu atau langsung banyak juga bisa. Kayak gini. Bisa banget. Dan biasanya kalau level level SSH ya selama default pasti bisa-bisa aja sih di brute force ya, kecuali dia udah masang tambahan firewall gitu. Itu baru repot. Tadi pertanyaannya apa ya? Mas siapa tadi? Sorry. Oh, yang gampang di brute force ya, yang nanyanya ya, nggak salah ya. Yang gampang di brute force, ciri-cirinya itu biasanya nggak ada captcha-nya ya. Pertama nggak ada captcha-nya, terus nggak ada tokennya gitu. Kalaupun ada tokennya bisa dipakai berulang kali, berarti nggak masalah. Itu sih, cuman itu aja. Brute force itu paling gampang dilakuin sih. Gitu. Cuman makin ke sini makin pinter sih kalau misalkan kayak apa ya, beberapa yang saya pernah pentest itu dia udah pakai sistem misalkan blacklist IP gitu ya. Jadi kalau udah berapa kali request di blacklist IP-nya gitu. Nah, tapi itu pun juga masih tetap bisa di bypass sih. Jadi di bypass-nya itu ada istilahnya yang namanya ini ya, IP rotator. Nah, ini sih bahaya banget. Atau ini buat Indonesia juga bisa nih. Punyanya sih kita bisa malah keren-keren. Ini ya, ini memanfaatkan kalau nggak salah ya, manfaatin dari IP-IP-nya yang dipunya sama AWS. Jadi kita daftar dulu AWS, terus kita manfaatin deh tuh IP-nya kan baik banget. Di sini ya, nah iya pakai AWS ya. Jadi ke blok, rotate lagi kayak gitu sih. Keren juga. Biasanya ini dipakai buat bot-botnya para pegiat botnya Instagram, botnya Twitter gitu ya. Itu biasanya udah pakai kayak ginian nih. Karena request API Instagram itu sebenarnya dibatasin. Jadi misalkan satu IP cuman bisa berapa kali request gitu dalam waktu sekian menit. Nah, gimana cara ngakalinnya? Ya udah putar IP aja gitu. Nah, sebenarnya lebih repot ngamanin daripada ngehack ya. Karena kalau ngamanin semuanya diamanin, tapi kalau ngehack kita cuma butuh satu lubang aja. Satu vulnerability aja, udah kita bisa kemana-mana gitu ya. Oke, lanjut ya. Selanjutnya ada istilahnya command injection. Nah, kalau command injection ini itu lebih ke, jadi contoh ya di DVWA ini, si aplikasi si web ini dia akan dia apa ya,
ceritanya dia punya fitur buat membantu kita buat ngeping suatu website, misalkan saya ngeping ke detik.com. Ini ya, kita dapat hasil ngepingnya, ini kan standar ya. Nah, biasanya untuk mendapatkan fungsi dari ping itu sebenarnya PHP sendiri ya, PHP itu bahasa pemrograman websitenya, itu nggak punya fungsi khususnya, tapi pasti dia akan minta bantuan buat memforward gitu ya, memforward dari fungsinya itu ke dalam fungsi OS. Jadi ke dalam fungsi OS-nya, ke Linux-nya ya berarti ini ya. Ini contohnya deh, misalnya saya contohin di base saya. Ya, di terminal saya, misalkan saya coba ping.com. Ini ya, 103.211. Oke, sama ya. 9 beda. Ini berarti tergantung dari dapatnya ya, dapatnya di mana dia. Mungkin load balancer-nya. Nah, terus kelihatannya kan aman-aman aja ya. Orang cuman gini doang sih, apa sih ininya? Apa namanya? Bahayanya gitu. Nah, ternyata kalau kita cobain suatu query di dalam operating system kita itu bisa istilahnya stacked query. Stacked query itu perintah yang kita tumpuk gitu. Jadi bisa kita dalam satu baris kita bisa nulis dua perintah gitu ya. Contoh deh, misalkan tadi ya detik.com. Nah, untuk memberikan menambah perintah setelahnya, selanjutnya itu kita bisa pakai titik koma. Anggaplah misalkan ls gitu ya. Ls kan salah satu komen untuk melihat tampilan ini ya, isi directory. Submit. Nah ini ya, kelihatan setelah ngelakuin ping, itu nanti dia akan coba untuk query selanjutnya yaitu ls ini ya, kelihatannya. Ada folder index, terus source gitu ya. Nah, terus selanjutnya bisa apa? Ya selanjutnya terserah mau query apa di dalam aplikasi ini gitu. Contoh misalkan saya mau ngelihat manjat lah ya. Manjat mau ngelihat isi dari direktori ini tuh apa aja yang di atasnya gitu. Kita bisa pakai titik-titik ya buat naik ke atas. Titik slash atau titik-titik juga bisa. Ini saya submit. Nah ini ternyata sini ya. Saya misalkan mau coba manjat lagi. Jadi biasanya kalau udah minimal ya bisa ngelihat ls atau cat gitu ya. Hacker ini akan coba mencari file-file yang sensitif gitu. File sensitif itu apa? Pasti konfigurasi sih. Karena di dalam konfigurasi itu biasanya ada username, ada password gitu ya, yang bisa digunakan untuk apa namanya eksploitasi yang selanjutnya gitu. Biasanya sih tujuan utamanya dapetin data kalau untuk hacker-hacker yang emang seneng jual beli data gitu. Tapi kalau untuk hacker-hacker yang cuman suka di face, mereka pasti manjat-manjat buat nyari index.php. Nah, index.php itu nanti dia tuker atau dia edit, dia ganti hacked by itu yang kayak kemarin ya, Mas siapa itu ya, Mas Ridwan ya nggak salah. Kita naik 2 kali. Nah ini ya, naik 2 kali, kita bisa lihat ada folder namanya config. Oke, kita coba naik 2 kali, masuk ke config, kita lihat lagi isinya apa aja. Ini ya, ada config ya. /config/config.inc.php. Saya mau lihat pakai perintah cat ya.
submit. Nah, ini nggak kelihatan ya, karena ini kan tag PHP, jadi dari si browser mungkin ngira ini tag HTML, jadinya nggak kebaca. Kita bisa lihat di source code-nya aja langsung. View page source. Nah, ini ya, kelihatan. Database portnya 3306, ini standar dari MySQL ya, terus servernya DVWA-DB, nama database-nya DVWA, usernya DVWA, database passwordnya ini adalah p@ssword, ini ya. Nah ini selanjutnya biasanya gampangnya sih hacker akan coba akses ke 3306, terus di remote, terus diambil datanya, terus ya mungkin kalau beruntung dia jual terus laku gitu ya. Kalau enggak ya dia mungkin sekedar simpan aja dulu, mungkin aja nanti bisa berguna gitu ya. Nah itu yang hacker yang repot itu yang kayak gitu tuh, yang diem di dalam terus nunggu-nunggu data masuk baru bisa dia pakai gitu. Nah, itu repot banget. Oke. Kita lihat ya coba online service, online ping, ada nggak online ping? Website-website nah kayak gini ya, yang mungkin yang nggak terlalu terkenal kali ya. Coba apa nih, ipisaya.com. Ya, detik.com. Harus IP ya. Ini ya fungsinya kayak gini nih, sama kayak si DVWA. Nah kalau dia udah bagus itu nggak ada debit lagi ya. Kalau udah bagus itu kalau kita stacked query kayak gini harusnya dia nggak keluar sih. Nah kayak gini yang benar. Incorrect IP address. Jadinya kalau kita dibalik ya, sekarang kita coba cara bertahannya. Jadi kalau kita jadi web developer ya itu berarti kita harus ngecek kevalidan dari IP atau domainnya gitu. Terus yang kedua, itu pastikan titik koma ini ya, titik koma ini adalah penyebabnya sih ini. Itu nggak boleh ada di inputan. Kalaupun ada itu harus kita hapus atau ya udah kita tolak aja semua request-nya gitu. Cuman yang jadi concern kita juga nggak bukan cuman titik koma yang bisa jadi apa namanya stacked query dari pipeline. Pipeline itu juga bisa. Pipeline itu ini ya apa yang garis vertikal itu loh, nah kayak gini nih pipeline. Nggak kelihatan ya kalau gede ya. Segede bisa nggak sih? Oh bisa. Nah ini kayak gini nih pipeline nih. Typing incorrect gitu. Filter validasi regex IP address ya bener banget. Alasan apa engineer melakukan role block ICMP ya? ICMP karena apa? Lebih ini ya, lebih apa ya? Lebih susah buat diakalinnya ya. Ya benar sih, filter validasi regex IP address ini udah benar. Tapi ada tapinya nih. Terkadang tadi ya contohnya misalkan juga pengen bisa domain, berarti nggak selain filter regex domain, regex IP, tambahin lagi regex domain. Gitu. Misalnya udah oke banget. Tapi regex seingat saya regex domain atau regex IP itu kemarin udah ada yang bisa apa namanya eksploitasi, namanya itu Orenside. Keren banget nih orang. Regex URL dia, sorry. Breaking parser logic. Jadi lebih terkenalnya SSFS. Orang ini emang orang gila lah. Ini. Jadi dia tuh bisa
manipulasi fungsi yang udah ada lama banget, yang udah dipakai orang bertahun-tahun gitu ya, dikiranya aman, ternyata nggak aman, kayak gini nih. Mana ya? Bukan yang ini, bukan yang ini. Sorry, bukan yang ini. Nah ini ya, ini kan validasi nih, regex validasi. Nah di sini dia nyobain semuanya nih. Kalau Java gimana sih bentuk dari regex validasinya, .NET gimana, JavaScript gimana gitu ya. Nah ternyata masing-masing itu punya karakteristik yang beda-beda gitu. Menurut siapa tuh si Orensay setelah di apa namanya di reset gitu. Dan ternyata bisa dibelokin gitu. Firewall itu bisa salah gitu dari regex. Cuman sekarang udah diupdate sih, jadi harusnya udah aman. Gitu. Oke. Ini selanjutnya kita coba yang CSRF ya. Nah, kalau CSRF ini itu salah satu tipe serangan yang biasanya orang tuh nggak sadar sama sekali gitu. Contoh nih, contoh. Kalau di DVWA ini contohnya misalkan ada fitur di mana user itu bisa mengupdate passwordnya ya. Misalkan tadi kan passwordnya yesterday ya, mau saya ganti misalkan passwordnya sekarang jadi 123 456 standar nih. Udah ya, password udah keganti. Kalau kita lihat itu request-nya ada di sini ya. Kalau kita cek di book suite-nya proxy ya. Ini ya kayak gini ya. Nah, terus cara eksploitasinya gimana gitu? Tanpa si orang itu tahu kalau dia itu udah ganti password. Gampang. Selama nggak ada token ya, ciri-ciri khas token tuh kayak gini nih. Di sini nggak ada tokennya ya. Biasanya di body-nya tuh ada misalkan gini, token. Aduh, bisa diedit ya. Token sama dengan, ini biasanya udah, apa namanya, karakter ngacak gini lah ya. Intinya, orang lain itu selama nggak punya token itu, dia nggak bisa untuk melakukan maksa orang buat request apapun. Nah, kalau di sini yang dicontohin itu adalah request ganti password. Nah, terus gimana caranya biar orang itu nggak ngeh ya? Itu gampang, kita tinggal bikin, nah ini ya linknya ya, kita tinggal copy linknya. Tadi udah saya copy di sini, ini saya copy aja URL. Saya copy, terus saya edit dulu, nggak kelihatan di sini aja deh. Di sini saya edit dulu deh. Tadinya kan passwordnya 1234566. Sekarang coba saya ganti passwordnya itu jadi pas 123 pas 123. Ini saya copy URL-nya. Nah, link ini ya, link ini yang akan saya kasih ke korbannya gitu ya. Cuman kalau kayak gini kan ketahuan banget ya. Ini mah bahaya nih harusnya nih gitu ya. Jadi orang mungkin udah banyak yang ngeh gitu. Nah, terus gimana caranya biasanya si hacker itu ngelabuin kita gitu ya? Itu dia itu bisa pakai yang namanya short URL link, shorten link. Apalah bebas ini ya. Misalnya short URL. Di sini kita short. Nah, ini yang di copy. Nah, itulah kenapa banyak orang-orang ngomong jangan buka link dari orang yang dikenal gitu ya. Emang apaan sih gitu kan. Salah satunya ini, kalau misalnya dalam satu aplikasi itu ada fungsi yang cukup apa ya, cukup beresiko tinggi dan tidak ada fitur keamanan ya. Itu kalau kita cuma ngeklik aja itu udah bisa berubah passwordnya. Ini ya, kita buktiin deh. Misalkan saya nih dikasih URL ini ya, narasinya mungkin beda-beda, misalkan
top 10 kejadian aneh tahun 2022 gitu misalkan. Klik di sini lengkapnya. Nah, itu bahaya tuh. Yang diklik. Nah, ini pasal udah keganti nih. Jadi pas 1, 2, 3 ya. Udah otomatis langsung keganti karena si usernya itu mengaksesnya ketika dia udah dalam keadaan login ya. Otomatis dia nggak perlu login lagi, dia tinggal disuruh sama URL-nya itu untuk ganti password gitu. Nah, terus ini ya coba ya, saya tes kredensial. Benar nggak udah keganti? Tadi kan admin yesterday gitu. Salah, udah bukan yesterday kan. Jadi pas 1, 3. Nah, udah valid. Itu, padahal tadi kita nggak melakukan ganti password ya, tapi cuma dikasih linknya aja. Nah, itu bahayanya. Nah, saya ada sedikit tips sih, kalau misalkan teman-teman mau ngecek sort URL, sebenarnya kita bisa ngecek sih, tanpa kita buka si linknya itu gitu. Kita mau cek dulu sebenarnya apa sih isinya. Nah, ya, bisa pakai cek sort URL. Masukin aja URL-nya, nanti dianalisa. Nah, nanti kelihatan nih link aslinya tuh apa, ini dia, long URL. Tapi kadang ada yang pinter lagi, jadi 2 kali di sort URL atau satu lagi URL yang emang dia udah buat gitu ya. Isinya itu ya sama buat nge-redirect lagi gitu. Nah, ini kayak gini nih. Cara kalau misalkan kita cukup penasaran gitu ya, pakai ini aja. Dan satu lagi tipsnya kalau mau bukanya sort URL itu sebaiknya di browser incognito ya, atau browser apa sih kalau bahasa Indonesia ya. Sini ya, new incognito window. Karena apa? Karena di incognito itu session kita atau cookie kita itu udah nggak dipakai di sini ya. Nah, jadinya kita bisa santai sih buka link gitu. Oh, gitu. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya. Oke, kita lanjut lagi nih. File inclusion. Kalau file inclusion ini contohnya itu ini ya. Dalam satu halaman itu biasanya dia akan manggil file yang lainnya untuk ditampilkan di halaman utamanya, biasanya kayak gitu. Nah, ini udah dicontohin misalkan ada menu 1, menu 2, menu 3. Misalkan saya klik di menu 1, maka dia akan keluar fungsi ini. Terus kalau saya pakai klik menu 2, itu keluar lagi kayak gini. Ini kan beda-beda ya isinya, tapi halamannya sama nih. Tetap di v, where, page sama dengan file ya. Bedanya di situ aja. Nah, terus di mana sih letak dari eksploitasinya? Kalau kita perhatiin di file 1, misalnya di menu 1 ya, di sini yang berbeda di sini ya. Page sama dengan file 1.php. Kita back lagi. Di sini jadi file 2.php. Nah, ini artinya apa? Artinya si attacker itu kalau si web developernya ini tidak melakukan sanitasi ya, melakukan filtering, apa saja file yang boleh di-include-kan, dimasukkan ke dalam webnya, maka attacker akan ya bisa untuk ada 2 tipe ya, bisa untuk melihat file di dalam servernya dia ataupun manggil file berbahaya milik dia di luar servernya, itu juga memungkinkan. Nah, ini contoh, misalkan saya mau lihat kalau di server kan biasanya ada ini ya, TC passwd ya. Nah, kayak gini ya. TC passwd itu kita mau melihat user dan grupnya sih biasanya yang ada di dalam server itu. Nah, ini bisa kelihatan nih, ada root, terus ada www.data gitu ya. Nah, terus kalau password itu malah di etc/shadow ya. Harusnya nggak bisa diakses kalau dia nggak punya permission-nya. Kita coba buka. Nah, ini ternyata permission-nya dikasih ya sama si webnya, baik banget gitu.
Di sini bisa kelihatan ya passwordnya ya, walaupun masih dalam bentuk hash dan ini tetap masih bisa di cracking. Kalau cracking ini kita bisa pakai yang namanya hashkiller atau hashcat ya. Hashcat. Nih, advanced password recovery atau kalau hashkiller itu lebih ke website sih. Ngecek di website. Cuman saya nggak tahu di sini apakah kayaknya belum ada. Tapi kita bisa request di sini. Kita bisa request ke forum, nanti dibantuin sama kumpulan-kumpulan orang kurang kerjaan. Kalau yang mau otomatis biasanya di hash apa sih istilahnya saya lupa. Ini ya online hash bukan ini berbayar. Crack Station. Cuman saya nggak tahu dia udah support apa belum. Kayaknya sih belum support kalau yang model kayak gini. Nah kan belum support. Unrecognized hash format. Nah ini untuk contoh yang pertama ya, local file inclusion. Sekarang kalau kita coba tipe yang kedua itu istilahnya RFI, itu namanya remote file inclusion. Yang artinya kita bisa manggil malicious file gitu ya, buat di eksekusi di servernya dia. Contoh deh, kita buat dulu deh scriptnya. Kita bisa bikin script apa ya, paste bin ya, kita coba di paste bin. Paste bin, anggaplah saya mau bikin fungsi PHP yang isinya misalkan saya mau melihat versi dari PHP-nya si server korban, terus dokumen root-nya apa aja, dan settingan segala macamnya, kita bisa pakai PHP info. Kayak gini ya. Public, oke. Create. Kita ambil raw-nya aja. Copy, terus tinggal dimasukin di sini gitu ya. Lihat ya perbedaannya. Di sini kita masukin protokol baru, HTTPS. Jadi kita akan manggil dia. Kita tes. Nah ini ya, tereksekusi gitu. Padahal filenya nggak ada di dalam web servernya dia ya, ada di kita, tetap bisa dieksekusi. Itu bahaya banget. Nah, ini juga yang dipakai sama beberapa hacker. Jadi, hacker itu kadang nulis fungsi-fungsi berbahayanya itu di dalam file gambar gitu, .jpg gitu ya. Nah, itu bisa dipanggil di sini untuk dilakukan remote file inclusion gitu. Ini juga salah satu yang hal yang bisa dipakai hacker untuk menanam backdoor gitu. Kalau ada yang pengen tahu kayak gimana bentuk backdoor, saya contohin deh. Mungkin ada simple apa ya, one line backdoor PHP. Nah ini ya. Cuma satu line doang, backdoor. Backdoor itu istilah dari hacker kalau misalkan dia udah dapat server, dia itu bisa keluar masuk server dari pintunya dia sendiri gitu, nggak dari login punyanya si aplikasi. Jadi kalaupun login aplikasi diganti sekuat apapun udah nggak ngaruh, orang ada pintu baru gitu ya, biasanya ada di belakang gitu. Istilahnya makanya backdoor gitu. Nah ini tadi mana ya? Oh, ini saya bikin dulu ya. Ininya saya bikin dulu di sini. Saya edit dulu. Oke, tambah raw-nya. Sekarang kita coba panggil. Nah, sebelum kita panggil, kita baca dulu deh ini ya. Jadi kalau misalkan ada variabel CMD, baik itu di post atau di get, maka ditulisnya request, maka jalankan fitur atau fungsi ya, fungsi sistem. Fungsi sistem itu fungsinya apa? Fungsinya itu adalah memanggil query-query yang bisa dijalankan di level OS gitu. Ini ya contohnya nih,
Oke, di sini kalau kita enter nggak kelihatan apa-apa karena kita belum nambahin ini ya variabelnya. Sekarang kita tinggal tambahin variabelnya. Tadi yang diminta itu CMD ya. CMD misalkan LS. Saya enter. Ya udah, keluar tuh. Nah, ini udah jadi kayak ini ya, backdoor. Kita udah kayak dapat terminal sendiri lah. Anggaplah saya di sini mau bikin folder baru deh. Bentar di folder baru, misalkan gitu. Oke. Terus saya mau lihat lagi udah tercreate belum. Nah ini ya, udah tercreate folder baru gitu. Terus ya kita bisa udah enak banget nih kalau udah dapat backdoor ya. Itu biasanya si hacker udah tinggal gimana caranya biar backdoornya itu nggak kelihatan. Nah itu tugas yang cukup rumit gitu ya kalau untuk para sysadmin itu gimana nyari file-file yang udah disisipin. Itu masih mending kalau misalkan dia itu apa namanya naruh file baru gitu ya, mungkin kelihatan lah. Tapi kalau misalkan dia coba ngedit salah satu file yang memang sudah ada sebelumnya, cuman ditambahin beberapa baris gitu ya. Nah, itu PR banget itu. Itu akan sangat susah gitu ya. Oke, ini kita udah belajar tadi ya tentang serangan dari file inclusion sama CSRF. Ya, sejauh ini ada yang mau ditanyain atau pusing gitu? Lapar, Pak. Aman ya. Oke, kita lanjut lagi deh. Kemarin itu udah SQL ya. SQL, file upload, location, cross-site. Kita coba deh, seurutan deh. Kita cobain ini ya, file upload ya. File upload ini kurang lebih sama, intinya gimana cara biasanya si hacker itu untuk melakukan upload apa namanya backdoor gitu ya. Kalau ini gampang sih, tinggal upload PHP gitu ya. Nanti dia bisa langsung ke upload, terus bisa dipanggil, dijalanin kayak tadi command injection segala macam itu ujungnya sama-sama aja kayak command injection kayak gitu. Terus kalau mau lihat bahayanya ya, Indonesia tuh ada yang sering banget dipakai sama para hacker itu beta istilahnya, beta shell. Ada one-linernya nggak ya? Oh ini. Oh ada banyak ya. Oke, anggaplah kita sekarang udah punya si shell-nya, backdoor-nya kita udah punya, terus ini mau di-upload sama si hacker yang ngetes. Di sini nih biasanya penyakit yang paling banyak mengenai device ya. Device itu kayak gini nih, device. Nah, kayak gini nih, hacked by kayak gini ya. Itu kebanyakan dari file upload kalau orang Indonesia ya. Karena itu hal yang sangat mudah dilakukan, apalagi kalau nggak ada filteringnya ya. Saya contohin deh. Oke, tadi di project ya. Tadi di sideload. Letak.php. Kita contohin deh. Saya upload. Your image was not uploaded.
Oke, kita lihat kenapa nggak upload. Apakah sudah ada, kita lihat source code-nya ya, view source. Harusnya udah ke-upload, cuman ini kayaknya nggak ada permission dari direktorinya ya, nggak bisa. Hackable/upload. Ini kita tes dulu deh. Maksimal file size-nya 100. File kegedean kayaknya. Kita coba pakai yang min. 110 KB. Nggak bisa juga. Image coba foto. Oh, bisa ya. Kalau foto kecil soalnya. Oke, sekarang coba kita bikin file sendiri deh. Taruh di yes. Nah, ya. Ini udah ke-upload. Sekarang kita coba, ini dia naik 2 kali ya. Naik 2 kali, itu berarti di folder sih. 1, 2. Sini ya. Coba. Nah, bisa ya. Ke-upload .php. Nah, saya mau contohin sih sebenarnya tadi selnya, tapi kayaknya selnya kegedean ini. Gede banget ya. Yang kecil nggak ada apa. Ini shell. Gede-gede banget. Cobain dulu deh. Oh, bisa nih. Shell 2. Passwordnya apa?
Kita coba di crack station sekalian ngecek bisa nggak nih, pecah nggak? Nggak pecah ya. Dua XJ. Oh ini dia. Nah kayak gini nih jadinya kalau udah seorang masukin sel itu dia udah kayak punya file manager sendiri gitu. Ini malah udah disiapin ransomware segala ya sama dia ya. Misalkan kita mau ke atas, tinggal diklik-klik aja biasanya nih, kayak gini nih. Tuh. Atau bahkan kalau kita sampai mau masuk ke atasnya lagi ya, misalkan di var gitu ya. Nah ini bisa kelihatan tuh. Bisa dia numpang nih di sini. Nah, kalau kalau beberapa tahun yang lalu itu emang paling banyak itu ini ya ransomware itu kan tipenya dia install apa namanya malicious gitu ya, malicious software di dalam server kita, terus dia akan mencoba untuk mengencrypt semua file kita. Biasanya dibatasin sih yang di encrypt itu yang misalkan yang belakangnya itu docx atau PDF atau Excel gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya setelah di-encrypt, dia akan minta duit tebusan kalau misalkan filenya itu mau dibalikin enkripsinya gitu ya. Mau di-decrypt harus bayar. Nah, terus semakin ke sini karena udah semakin banyak, antivirusnya juga udah mulai bagus-bagus. Terus apa namanya, orang juga udah nyadar, pasti juga kalau dibayar mungkin juga nggak akan balik, ya udah. Akhirnya sekarang yang paling banyak itu adalah istilahnya crypto jacking. Nah, kalau cryptojacking ini, dia itu nggak nginstal malware, dia nggak nginstal virus gitu ya, dia nginstal itu adalah miner. Miner itu penambang ya, jadi dia akan install tools penambang gitu. Setelah diinstal, maka si server korbannya itu akan melakukan komputasi gitu ya untuk mendapatkan Bitcoin, biasanya Bitcoin kah atau Ethereum itu bebas dari si hackernya settingnya gitu. Nah ini sebenarnya cukup banyak sih kalau saya lihat di kalangan biasanya di website-website pemerintahan gitu ya, server pemerintahan itu sering banget dipakai buat numpang mining ini gini. Jadi kita bisa ngelihat sih sebagai sisi admin kita biasanya kaget ketika melihat server yang biasanya CPU-nya paling cuman 10% lah paling tinggi ya, itu kok bisa sampai 100% atau bahkan malah bisa ya kadang bisa lebih gitu. Nah, ternyata setelah kita cek itu biasanya nanti akan kelihatan proses dari si minernya gitu. Itu yang gampang kelihatan. Ada juga hacker yang cukup apa ya, cukup nggak rakus gitu. Dia itu pinter. Dia itu walaupun nitip mining gitu, tapi dia nggak minta 100% dari GPU atau CPU-nya si target. Dia mungkin dia cuma ambil sekitar 5% gitu ya, kecil, tapi dia punya banyak server. Jadi akhirnya karena orang-orang admin yang nggak tahu, jadi ya udah langgeng gitu. Miningnya tuh lama banget sampai baru ketahuan gitu. Nah ini ada yang kalau teman-teman coba nanti cek ya di servernya, mungkin teman-teman sini kan udah ada ya network admin ya. Itu ada proses yang namanya XMRead. Nah ini dia. Ini adalah yang paling banget sering digunakan sama para hacker buat lakukan mining ya. Karena dia tinggal download, terus dia tinggal jalanin. Kalaupun kita ngelihat config-nya gitu, walaupun kita ngelihat config-nya itu cuman kelihatan walletnya si hacker kayak gini lah, kurang lebih kayak gini bentuknya nih.
kita juga nggak bisa tracing lagi kan, ini punya siapa atau punya. Bahkan anggaplah ternyata ada salah satu dari sysadmin kita sendiri yang narok gitu ya, tetap akan susah karena kita nggak ada clue sama sekali, email nggak ada gitu ya. Kalau dulu tuh ada tuh beberapa beberapa miner itu harus nulis nama emailnya di dalam config-nya sama passwordnya juga. Nah sekarang udah enggak. Karena cukup kayak gini aja udah jalan itu sih minernya. Gitu. Ya ada pertanyaan kah sejauh ini? Belum, Mbak. Kalau nggak ada, ini saya absen dulu deh ya. Kita materinya sampai sini aja dulu deh. Soalnya teknis banget ya. Nyoba install error ya Pak tadi saya. Misalnya apa Mas? DVWA-nya? Padahal sudah copy PHP-nya itu Pak yang di config di sidamnya, terus ya munculnya nggak di VWA-nya tapi tulisan aja gitu. Oke, apa mau coba share atau gimana? Misalnya pakai yang apa Mas? Yang bukan Docker ya? Saya misalnya pakai Docker sih lebih gampang. Oh, pakai kok di Windows 10? Windows 10 ya, Windows 10 berarti ya install manual cloning biasa aja kan? Errornya apa Mas? Ada nggak? Disuruh copy directory yang di config PHP-nya itu loh Pak. Jadi cuman copy aja terus tinggal di ekstensinya dikeliatin. Cuman kok begitu lokal hostnya dinyalain tetap nggak jalan. Nggak keluar itu tampilan yang di WA-nya tadi. Oh, oke. Ya, besoklah Pak, saya coba-coba cari dulu kesalahannya apa. Ya. Di sini sih ada ya petunjuknya instalasi video, mungkin udah lihat tadi juga ya. Mungkin ada settingannya mungkin. Switch your environment and rename it to config in.php itu udah ya, udah di rename tadi ya. Sudah. Ya. Harusnya nggak masalah sih, karena itu kayak aplikasi biasa aja sih. Aplikasi web plus database-nya gitu aja. Ntar coba-coba lagi aja ya. Oke, saya absen dulu. Mas Abdullah ada? Ada tuh. Mas Atta ada. Hadir, Pak. Di Mas Doni tadi kayaknya ada deh. Kalau itu dia. Fadli Marcelo Manalu, Mas Fadli, oh ada. Oke. Mas Fajar ada. Mas Leonis Firdaus ada. Nah, itu ada putranya itu. Ya itu dijain kuliah aja itu anaknya. Mau ikut. Malah lebih pinter daripada bapaknya nanti. Mengenal coding sejak dini. Oh, waduh, mantap. Mas Leonis tadi nggak ada ya? Nggak ada ya. Kayaknya udah nggak ada deh. Udah berapa kali nggak masuk. Mas Raka Fadilah ada? Ada. Mas Reza ada ya? Mas Reza? Ada sih. Mas Ridwan? Oh, Mas Ridwan ada. Pak. Itu ada dua kayaknya, yang satu di PC mau sharing itu. Tapi kaget Butsin nih. Mau Mas sharing apa Mas Ridwan? Taringgan. Belum ada Mas Fajar. Ayo yang mau sharing-sharing silakan. Rifki Setiawan Hadir, Pak. hadir. Mas Singgih ada ya? Ada Pak, hadir. Hadir.
Adinda Lutfia Balkis, nggak ada ya. Mas Ahmad Ulin Nuha, ada? Hadir, Pak. Hadir. Mas Rian, Andrian Satria Karim. Oh, nggak ada. Mas Muhammad Soleh, Hadir, Pak. Hadir, Pak. hadir, hadir. Mas Fikri Ahmad Mubarok, ada ya. Oke, udah semuanya. Ada pertanyaan kah atau yang mau sharing-sharing? Silakan, silakan. Pak, itu kan kalau kita brute force itu pakai internet, semuanya internetnya pakai provider gitu, si provider itu juga bisa tahu kalau salah satu kliennya itu melakukan brute force, Pak. Karena saya sering mendapat email brute force gitu, Pak. Saya kan bekerja di ISP, Pak, dan sering mendapat email bahwa IP tersebut atau server tersebut tuh melakukan brute force ke IP lain gitu dari Abuse gitu, Pak. Nah, jadi kalau kita tagging menggunakan provider gitu akan terdeteksi juga, Pak. Iya. Apa itu nanti ada caranya atau biar tidak terdeteksi gitu, Pak? Oke, kalau biar nggak terdeteksi itu ya itu biasanya diputerin dulu sih, tetap diputerin gitu. Itu karena kan kalau yang dilihat sama si targetnya ya, itu kan nggak apa namanya kalau udah diputer itu nggak kelihatan dari siapa aslinya gitu, karena udah diputer misalkan di apa namanya pakai Tor gitu ya istilahnya. Pakai Tor, nanti di Tor-nya itu sebenarnya diputer lagi tuh di dalam jaringannya. Kita kan taunya satu IP ya, sebenarnya satu IP itu tuh udah dilompatin beberapa kali IP gitu. Baru ujung-ujungnya ke si target gitu. Nah, kalau laporan biasanya yang itu yang abuse itu ya, abuse ad itu ya. Ya, Pak, abuse. Nah, kalau itu biasanya laporannya ya ketika si pengaksesnya plain aja sih, nggak. Nah, kadang pun ya si provider itu juga nggak bisa langsung nyalahin, kamu nih yang ngelakuin DOS atau kamu yang ngelakuin apa spam biasanya ya. Karena gini, berdasarkan pengalaman saya ya, misalkan di salah satu pemerintahan gitu ya, salah satu IP-nya kena blacklist gitu, di black house gitu. Nah, ternyata setelah dicek itu karena ada salah satu PC yang dia tuh kayak nginstal aplikasi gitulah, dia nggak nyadar, dan itu juga keinstal di browsernya dia, akhirnya si aplikasinya itu akan ngirim email marketing gitu, email marketing dari luar negeri ke beberapa beberapa target gitu kan, akhirnya kena blacklist IP-nya gitu, IP dari si kenanya ya berarti dari IP si providernya gitu, kayak gitu. Biasanya kalau kita request saja, terus nanti bisa dicek sih sama si pihak yang nge-blacklist gitu ya, dicek beneran udah diperbaikin apa belum, kalau udah lepas nanti blacklistnya gitu. Saya udah pernah nyobain soalnya gitu. Gitu sih Mas Fajar. Iya, Pak. Jadi kalau nanti kita nggak segera tanganin si klien tersebut, nanti IP-nya akan di blacklist, Pak. Jelek nanti. Kalau mau ngirim email juga pasti nggak nyampe-nyampe tuh. Iya. Gitu. Saya pernah sih dapat kasus salah satu rumah sakit gitu ya. Itu ke blacklist dia. Terus pas saya cek di webnya sebenarnya aman-aman aja gitu. Kalau dilihat ini ya, maksudnya belum ngecek ke dalamnya, tapi cuma ngelihat dari browser gitu nih kayaknya aman kok. Tapi pas saya cobain ngaksesnya itu saya ganti user agent-nya ya. User agent-nya itu
Misalkan kalau browser Firefox, maka user agennya yang tertulis itu ya Firefox versi berapa. Nah, itu tuh biasanya buat menunjukkan yang akses itu tuh dari browser apa sih. Jadi si pemilik website bisa tahu nih, oh yang akses sekarang nih orang yang install Chrome, orang yang install Safari gitu ya. Nah, pas saya ganti ke dalam eh, istilahnya user agennya itu saya ganti jadi Google. Google itu kan secara berkala ngunjungin setiap website ya untuk dilakukan perankingan inilah SEO-nya. Nah, pas saya ganti itu halaman si rumah site-nya itu berubah total gitu. Jadinya jualan jadi e-commerce. Lucu ya, jadi e-commerce isinya tuh jualan-jualan obat-obatan gitulah, obat-obatan Viagra dari Jepang gitu. Nah, itu cukup menarik sih kayak gitu. Si hackernya cukup pinter karena kalau dicek biasa nggak ada apa-apa, tapi pas kita cek ya ternyata udah berubah drastis gitu. Jadi Google taunya si web itu bukan web rumah sakit, jatuhnya jadi web e-commerce gitu. Setelah dibersihin terus kita minta revoke, ya bisa akhirnya ke revoke. Gitu. Revoke tuh artinya dikeluarin ya dari blacklist-nya. Dulu pernah pakai webdav shell tembus satu domain, setelah masuk ternyata di sana udah ada banyak shell, kirain akhirnya jaga. Iya, ini biasa juga sering dijumpain ya. Yang lucunya kalau yang model-model website yang sangat mudah ditembus itu ya, kalau misalnya ada hacker masuk, terus sayang gitu ya, kalau nanti ada hacker lain, itu dia tutup sendiri, Pak. Jadi, apa namanya, bolongnya itu dia tutupin sama si hackernya, dibantuin tuh si web developer, jadi biar dia doang yang bisa ngakses tuh si hackernya gitu. Lucu sih. Sering kayak gitu tuh. Benar-benar. Mas Ridwan pejuang juga ya. Oke, ada lagi pertanyaan atau ada yang mau sharing-sharing? Cukup ya? Oke, kalau cukup, saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang udah hadir gitu. Semoga ilmunya nggak dibalik ya, jangan ilmu attacking-nya yang diambil ya, tapi ilmu dari defensifnya itu juga diambil. Karena percuma sih kita coba defense tapi kita sendiri nggak tahu cara attack-nya gitu. Itu percuma banget sih. Jadi kita nggak tahu letak dari ini kita, kelemahan kita di mana gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat berlibur yang besok ada jadwal libur ya. Yang kerja tetap semangat kerja. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Makasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam istirahat, selamat liburan. Yang libur. Lembur yo apik kok. Apa itu tanggal merah? Kerja harus berangkat. Tidak ada kata libur. Tanggal remah gue preyo. Wah, kalah aku.